Mazmur dan syukur, karena kasih Tuhanku tetap abadi. Kasih Tuhan sungguh besar, rahmat Tuhan tak terbeli. Yesus Tuhanku, penebus penolongku, ajaiblah Tuhan juru selamatku. Intensi misa kita tunjukkan untuk Ibu Elizabeth Eni Susilowati yang telah dipanggil oleh Allah 21 tahun yang lalu. Mari juga kita satukan masing-masing intensi pribadi kita dalam doa gereja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Ibu bapak, saudari-saudara, anak-anak yang dikasihi Kristus, hari ini kita memasuki hari Minggu Biasa yang kedua. Kita semua diingatkan tentang persekutuan, baik persekutuan keluarga, persekutuan lingkungan, persekutuan paroki maupun masyarakat. Betapa sulitnya bersekutu itu. Maka Tuhan Yesus menjaga ritme persekutuan yang sulit. Ketika kegembiraan pesta pernikahan di Kana nyaris berantakan karena kehabisan anggur, Tuhan Yesus memperpanjang kegembiraan itu dengan membuat mujizat air menjadi anggur. Mari bersama-sama kita mengupayakan tentang betapa sulitnya persekutuan. Kewajiban kita mengupayakan dengan sekuat-kuatnya, nanti Tuhan Yesus yang akan melengkapi, menjaga komitmen, kegembiraan yang sudah dilalui dalam persekutuan itu. Saudara-saudari, marilah kita mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Bersama-sama, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah
Kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. marilah kita berdoa. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah memberikan diri kepada kami. Semoga kami menyambutnya dengan gembira, sehingga dapat melihat kemuliaan-Mu melalui berbagai macam anugerah yang dinyatakannya kepada kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama-Mu dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang masa. Amin.
Bacaan dari kitab Yesaya. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu. Orang yang menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepada Tuhan, dan negerimu akan disebut yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang jejaka menjadi suami seorang anak dara, demikianlah Dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti seorang mempelai girang hati melihat pengantin perempuan, demikianlah Allah-Mu akan girang hati atas engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, ya seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara,
ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Kepada yang seorang, Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, Roh memberikan kuasa untuk menggandakan mujizat, dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi, Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan sama. Ia memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikianlah sabda Tuhan. Memanggil kita lewat Injil, supaya kita memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu itu ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepada ibunya, "Mau apakah engkau dari aku, Ibu, saatku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada para pelayan-pelayan, "Apa yang Ia katakan kepadamu, lakukanlah itu."
Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mencicipi air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu, Yesus telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudara, anak-anak yang dikasihi Kristus, mari kita bersama-sama mengupayakan dengan sekuat daya kita merawat, menjaga persekutuan, entah keluarga, entah lingkungan, entah paroki. Nanti Tuhan Yesus yang memenuhinya. Keterbatasan kita, pemecahan kita, nanti Tuhan Yesus yang memenuhinya. Aristoteles, seorang bijak 7 abad sebelum Yesus, merasakan dan mengalami bahwa hidup bersama itu merupakan puncak menjadi seorang pribadi. Hidup bersama itu merupakan keutamaan dari seseorang menjadi seseorang, dari aku menjadi kami itu puncak. Sulit. Karena keutamaan dia masih berada di depan kita, belum di sini. Maka selalu kita kejar jatuh bangun, sulit. Dan kita tahu yang paling mudah itu hidup semaunya sendiri. Aku banget, Mas. Mudah itu. Ketika kita hidup bersama kan, ya, tabrakan kepentingan, tabrakan banyak hal lah ya, tabrakan pandangan hidup. Aduh, kita harus mengakomodasi, ya, menampung semuanya. Lalu kita harus kompromi, mau ngalah, mau melepas. Nggak tercapai hidup bersama itu. Maka hidup bersama itu mimpi yang kita kejar terus, belum kita miliki. Indikatornya banyak, belum kita miliki. Kita mau menang sendiri, Maka filsafat moral itu sangat tepat tentang hidup bersama. Hati-hati loh hidup bersama. Atas nama perkawinan yang suci, seseorang diperalat, kehilangan kebebasan dirinya, kehilangan otonomi dirinya. Seseorang dipakai untuk membahagiakan seseorang. Bahaya itu bapak. Atas nama komunitas, pengurusnya memblok foto anggotanya atas nama komunitas. Atas nama Gusti Allah, atas nama kesucian, tokoh-tokoh umatnya memblok foto umatnya. Nanti kalau enggak taat, dosa, terkutuk. Hilanglah kebebasan seseorang dalam persekutuan. Kalau persekutuan itu manipulatif, ya,
memakai seseorang untuk kepentingannya. Dan hiduplah komunitas itu dalam kesadaran semu. Koyoane api, gak api. Karena semu. Orang kehilangan kebebasan dirinya. Dan Tuhan Yesus tahu persekutuan itu sulit. Bahkan gereja ini adalah keluarga besar, paguyuban persekutuan, sulit sekali, sulit. Gak mudah Ibu Bapak. Karena dia merupakan puncak dari seseorang menjadi seseorang. Seseorang menjadi pribadi, puncaknya itu persekutuan. Entah berbentuk keluarga, entah berbentuk lingkungan. Hari ini kita diajak bersama-sama untuk melihat kembali tentang persekutuan itu, agar di dalamnya tidak manipulatif, ya, tidak atas nama kesucian lalu memperbodoh umatnya, tidak atas nama monogami dan tak terceraikan terjadi kekerasan di dalam rumah tangga. Orang nggak berdaya karena dogma-dogma itu. Bagaimana seseorang mengalami kebebasan diri, otonomi diri, mengalami aktualisasi diri dari persekutuan itu. Sampai-sampai memang persekutuan itu merupakan puncak Ibu Bapak. Sampai-sampai sekarang tidak ada kata yang paling indah, yang paling tepat untuk menggambarkan hubungan Allah dengan manusia kalau tidak melalui perkawinan. Maka Kidung Adi atau Kidung Agung itu bukan teks-teks seksual, tapi bagaimana hubungan yang mesra, yang intim, yang sangat dalam antara Allah dan manusia digambarkan lewat perkawinan. Bahkan gereja ini adalah mempelai Kristus. Laki-laki perkawinan yang dipakai, laki-laki persekutuan yang dipakai, bukan organisasi, persekutuan. Karena asumsinya satu sama lain saling memberikan diri. Ketika Israel nggak setia kepada Allah, Allah membaharui janji persekutuan. Sampai-sampai Kristus setia kepada gerejanya, sampai-sampai memberikan nyawanya untuk mempelai perempuan ini, gerejanya. Nah Ibu Bapak, maka tidak heran Tuhan Yesus sangat memelihara, menjaga persekutuan itu. Dia terharu ketika melihat perkawinan di Kana, anggurnya habis. Hilanglah kegembiraan itu. Terharu Tuhan Yesus. Karena memang persekutuan merupakan paling puncak dan sulit sekali dicapai. Dan kegembiraan dalam persekutuan kalau hilang karena keterbatasan atau karena masalah, eman. Tuhan Yesus eman-eman, kegembiraan dalam persekutuan itu hilang. Lalu Ibu Maria sebagai simbol manusia datang kepada Tuhan, mengupayakan terus apa yang dimiliki. Berusaha terus. Kita kan punya kewajiban mengupayakan dengan sekuat tenaga. Nanti Allah yang memberikan hasilnya, bukan kita. Kita yang merencanakan, mengupayakan dengan sekuat tenaga. Nanti Allah yang memberikan hasilnya. Haknya Allah, hak prerogatif Allah. Dikabulkan atau enggak, berhasil atau gagal, itu haknya Allah. Dan tugas kita hanya mengupayakan. Bahasa Injil mengetuk, mencari. Allah yang mengabulkan. Aneh Ibu Bapak ya, di satu sisi kita fokus ya, menyadari kemampuan, kekurangan kita, mengenali diri sebaik-baiknya, namanya semedi, menemukan dasar kedirian kita. Lalu kita fokus, semua daya diarahkan untuk tujuan itu. Ketika kita fokus ada prinsip ketiga, yaitu fleksibilitas. Air kalau mencair ya gak apa-apa, air kalau membeku ya gak apa-apa. Karena kita ini adalah manusia yang hanya mampu mengupayakan, hasilnya adalah Allah sendiri. Haknya Allah, hak prerogatif Allah. Maka Ibu Bapak ketika Anda ngoyo, paradoks, ketika Anda ngoyo berusaha, Anda harus berani melepas. Karena haknya Allah. Kalau enggak itu Anda stres, mempertanyakan, aku sudah berusaha kok gagal. Aku sudah optimal kok gagal. Haknya Allah Ibu Bapak. Tugas kita hanya mengupayakan. Nah Ibu Maria mengupayakan. Simbol wakil dari manusia, mengupayakannya. Apa yang ada, tempayan dan air-air yang ada.
Potensi yang ada saat itu adalah itu, air. Anggur habis, ya air yang diminum, mau apa lagi? Sehingga kegembiraan tetap berjalan. Dan karena upaya-upaya itu, Tuhan Yesus terharu, terjadilah air menjadi anggur. Nah itu Bapak, kita memiliki Tuhan, modelnya adalah Tuhan Yesus. Dan kita memiliki figur manusia yang unggul adalah Ibu Maria, mengupayakan dengan semampu-mampunya, mengembangkan bakat dan talenta kita dengan sekuat-kuatnya. Kalau dalam cerita talenta kan 2 menjadi 4, 5 menjadi 10. Jangan dikubur, jangan dikubur, jangan malas-malasan. Dan dalam fisika Ibu Bapak, ada 3 hal kalau fisika ini dikaitkan dengan kerohanian: energi, frekuensi gelombang, dan vibrasi atau bergetar. Energi ini negatif dan kita adalah sopirnya. Yang negatif ini menjadi positif atau negatif tergantung kita. Gelombang yang sama menarik gelombang yang sama. Maka kalau kita ingin mendapatkan sesuatu di luar, gelombangnya harus sama dengan sesuatu di luar itu. Gelombang 20 kHz adalah gelombang rendah. Itu orang marah, orang iri, orang males, orang putus asa, orang cemas, orang ngerasa sing elek-elek, gelombangnya rendah. Maka gelombang rendah menarik gelombang rendah. Tidak heran orang gagal lalu gagal lagi karena dia marah-marah, karena dia menyalahkan orang lain. Maka yang datang yang buruk-buruk pada dirinya. Tidak heran orang berhasil tambah berhasil karena dia gelombangnya tinggi, optimisme, empati, kerja keras, belas kasih, kerjasama, datang keberapa kita. Maka dalam hidup bersama, mari bersama-sama Ibu Bapak. Jangan memperalat orang lain. Itu gelombang buruk. Nanti hancur kita bersama-sama. Tapi sebaliknya harus kerjasama, empati, memberi perhatian. Maka kegembiraan dalam komunitas persekutuan itu akan langgeng. Dan kalaupun mengalami kesulitan, kita memiliki Tuhan Yesus. Tugas kita adalah mengupayakan dengan sungguh-sungguh agar kesulitan itu bisa diatasi. Nanti Tuhan Yesus yang memberikan hasilnya. Semua ini menceritakan kabar gembira tentang Tuhan Yesus yang kita imani dan tentang masa depan kebersamaan kita. Kita semua jangan putus asa. Ayo mengutamakan kebersamaan meskipun sulitnya masalah. Semoga Injil hari ini membuat kita suka dengan kebersamaan, suka seperti ini. Komunitas paroki, komunitas lingkungan, dan keluarga-keluarga. Amin. Mari kita berdiri.